Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Selalu Bapak Ibu. Kasih Allah.
untuk kami dapat merendahkan diri dan memberi hati kami untuk Allah berbicara melalui firman-Mu. Teguhkanlah setiap kami di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, agar kami terus mampu berdiri sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat kami, sehingga firman Tuhan yang datang kepada kami menjadikan satu pelita dalam setiap langkah kehidupan untuk kami semakin setia dan taat kepada Tuhan. Segala tipu daya, segala pekerjaan iblis kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan atas pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Baik, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Kita masih membicarakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memperbaharui para pemimpin-pemimpin agama di dalam konsep kehidupan yang sementara ini menjadi wabah yang begitu menakutkan bagi setiap orang yang percaya. Matius 23 ayat 27 sampai ayat 28 yang sudah menemukan, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabu putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Satu teguran yang berulang-ulang Tuhan Yesus sampaikan kepada konsep dan nilai yang dibangun oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Dan bagian ini tidak menutup kemungkinan adanya sebuah konsep berpikir dari gereja Tuhan juga yang berkembang di dalamnya. Bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara, tetap berlaku satu hukum. Apa yang dilakukan oleh pemimpin, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Seorang petani, khususnya buah-buahan, ada satu hama yang sangat ditakuti oleh petani buah, yaitu yang disebut dengan lalat buah. Hama itu menjadi hama yang utama yang menyerang bagian dalam dari buah-buahan itu. Yang sering kita temui adalah semisal belimbing, kemudian jambu, kemudian mangga, apel, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis ini, hama ini Bapak Ibu Saudara, tidak dapat terlihat secara langsung dampaknya. Dan hama ini sulit dibasmi meskipun dengan obat insektisida sekalipun. Sehingga kita tidak jarang menemui, ya, kalau kita membeli buah, beberapa
Minggu yang lalu saya dengan Ibu Gembala membeli buah apel di depan di ruko itu. Saya orang yang paling jeli gitu menurut saya untuk membeli buah apel. Saya lihat saya tidak mau ada sedikit celah pun begitu. Kalau saya pegang ini empuk-empuk, pasti saya tidak akan ambil. Satu kali saya beli 2 kilo, 1 kilo terakhir ya. Terakhir 1 kilo kami beli. Saya coba periksa itu semua baik gitu. Saya masukkan plastik, ditimbang, kita bawa pulang. Nah, satu kali Ibu Gembala ini kupas. Menurut saya semuanya pasti baik. Kenapa? Karena saya membelinya dengan jeli gitu. Dari luar yang saya perhatikan. Tahukah satu kali ada beberapa buah apel itu ketika kami buka pecah, dalamnya itu busuk, penuh dengan ulat-ulat itu, sehingga itu merugikan bagi saya. Keberadaannya merugikan bagi konsumen begitu. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau dilihat dari luarnya buah itu kelihatannya berkualitas, kelihatannya sangat baik, kelihatannya manis, kelihatannya sedap untuk dinikmati. Tetapi ketika kita melihat dalam, jauh dari dalam buahnya, tentu akan sangat mengecewakan. Tahun 1978, Ahmad Albar dan Ucok Harahap menyanyikan satu lagu panggung sandiwara. Ya, yang lahir sebelum itu tentu tahu 2 Kribo itu, ya, 2 Kribo, Ahmad Albar dengan Ucok Harahap. Dia menyanyi sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, dikembangkan, dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi hari ini. Dia katakan sederhana begini, bahwa dunia itu adalah panggung sandiwara. Sementara ceritanya itu mudah mengalami perubahan. Nah, setiap orang itu dapat mengambil satu peran untuk dimainkan. Itu paling tidak lirik dari sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar dan Ucok Harahap. Pertanyaan besarnya, apakah memang dunia itu adalah panggung sandiwara? Apakah memang perilaku manusia yang ada di dalam dunia ini hanya menunjukkan bagian luarnya untuk mengada itu? Apakah memang sosialitas yang kemudian muncul dalam pribadi seseorang hanya untuk dipandang baik, hanya untuk dipandang terkenal, hanya untuk dipandang sebagai sesuatu yang kemudian dapat diikuti? Melihat perkembangan hari ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita diprovokasi sedemikian rupa. Kita tidak diajar bagaimana membenahi yang dalam ini. Kita tidak diajar, kita tidak diikut sertakan masuk di dalam perubahan nilai yang ada di dalam ini, tetapi kita lebih banyak diprovokasi untuk mengikuti hal-hal yang sifatnya di luar. Dan itu sangat merugikan bagi petani, bagi konsumen. Dan itu sangat merugikan bagi orang-orang yang mau hidup jujur, yang mau hidup di dalam ketulusan. Kita membaca Matius 23 ayat 27 sampai ayat 28. Ini menjadi satu pertanyaan besar bagi gereja Tuhan hari ini. Apakah kehidupan yang membanggakan bagian luar ini
ada juga di dalam ruang lingkup gereja, ataukah itu hanya sekedar ada di dalam lingkup dunia sekitar kita? Beberapa penafsir Alkitab, beberapa ahli-ahli teologi menilai bahwa sesungguhnya konsep seperti yang dibangun oleh ahli Taurat dan orang Saduki ini, orang Farisi ini, tidak hanya sekedar ada di dalam dunia, tetapi masuk di dalam gereja. Kita itu menjadi baik kalau 1-2 jam ada di dalam gereja. Kita itu menjadi pribadi yang bersahaja, menjadi pribadi yang tenang, menjadi pribadi yang hidup berdampingan dengan pasangan baik. Di depan orang kita bisa cipika-cipiki. Di depan orang kita berkata saya, kita berkata papi mami, kita bisa panggil saya manisku, cantikku, beb, dan seterusnya. Tapi ketika berdua, ketika tidak ada orang, ketika kita di rumah, masihkah kita berkata sayang, manisku, cantikku? Masihkah kita berkata hai orang yang aku kasihi? Apakah perilaku itu hanya muncul di dalam keberduaan saja? Di dalam sebuah ruang yang tertutup? Ataukah itu juga mempengaruhi orang-orang yang ada di luar diri kita? Satu kali saya akan beli vanis karena baju putih saya semua kotor gitu. Karena mohon maaf dikencingi tikus. Saya mau pakai kok kuning semua gitu. Saya pergi sendiri waktu itu, ibu gembala tidak ikut olahraga gitu, tidak ikut olahraga. Nah saya beli vanis di ruko depan sini. Saya bilang, Bu ada vanis yang kecil saja, ada. Satunya berapa? 4.000. Oke beli 2, saya bilang gitu. Om kok sendirian saja, tantenya mana? Bilang begitu. Om kok sendirian saja, tantenya mana? Loh, ketika dia bertanya seperti itu, ini artinya orang yang memperhatikan kami berdua pada waktu kami di luar rumah. Saya coba, siapa ini orangnya gitu? Siapa ini orangnya? Saya tetap senyum, iya istri saya, tante lagi pergi, saya bilang gitu. Saya olahraga sendiri. Saya kelihatannya kenal sekali dengan ibu ini. Siapa gitu. Sampai di pintu gerbang sini saya pulang, lalu saya ingat gitu, ya Tuhan, ini kan tetangga kami dulu yang tinggal di beberapa rumah di sini yang sekarang sudah pindah. Maksud saya adalah begini Bapak Ibu Saudara, di luar itu ada orang-orang yang selalu memperhatikan kita. Kalau saya olahraga sendiri tanpa ibu gembala, itu orang pedagang di sepanjang jalan itu bertanya, tante mana om kok sendirian? Tante mana om kok sendirian? Selalu saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kenapa? Rupanya keberduaan kami, relasi kami yang kami bangun, kami tunjukkan kepada orang-orang yang di sekitar itu menjadi satu contoh. Itu menjadi satu perhatian bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kredibilitas hidup yang seperti ini. Karenanya ketika kita membaca Matius 23 ayat yang ke-27 ayat 28, kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus menjadi pelajaran bagi kita bersama, agar kita ini tinggal dan hidup di dalam kebenaran.
yaitu sama hati dan sama perbuatan. Persoalannya sekarang sulit bagi kita untuk memahami sama hati dan sama perbuatan. Untuk melihat sama perbuatan itu gampang, tapi untuk melihat sama hati itu yang sulit. Sebab apa yang tampak di luar itu kadangkala tidak mencerminkan apa yang ada di dalam ini. Seharusnya sebagai orang-orang yang percaya, apa yang ada di dalam hati ini menjadi cerminan apa yang ada di luar. Karena dari dalam hati inilah terpancar kehidupan itu. Persoalannya adalah kita seringkali memanipulasi supaya kita dianggap sebagai seseorang yang baik, supaya kita mendapatkan nama dan kedudukan, maka kita memakai segala cara untuk mengubah apa yang ada di luar diri kita, meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam. Orang Jawa bilang begini, nyawi cineng ati latilan pakarti. Hanya Pak Eko mungkin yang tahu. Satunya hati dan perkataan dan perbuatan. Saya tulis kalau orang Sumatera bilang begini, sadado diroha, dihata dohot di ngolu. Artinya Artinya apa yang ada di dalam ini sesuai dengan apa yang ada di luar. Betul kan Pak Naibao? Terima kasih. Saya nyontek. Maksud saya adalah begini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak akan bisa hidup hanya sekedar memperhatikan, membangun yang di luar diri kita. Tapi kita itu harus mulai memperhatikan apa yang di dalam. Paulus berkata seperti ini, manusia batinia ini, yang luar ini, akan selalu mengalami kemerosotan dari hari ke hari. Akan berkurang penglihatan kita, pendengaran kita, ingatan kita akan mengalami penurunan. Tetapi yang tidak boleh turun adalah manusia batin ini, yang ada di dalam ini. Setiap hari harus diperbaharui, setiap hari harus terus dimaksimalkan keberadaannya. Supaya apa? Yang terpancar kemudian dari dalam hati adalah sebuah kehidupan yang sesungguhnya itu. Apabila hati, perkataan, dan perbuatan itu tidak sama, apabila perkataan dan perbuatan itu tidak menjadi satu, maka Bapak Ibu Saudara, orang tersebut bisa dapat menyembunyikan atau biasanya akan menyembunyikan niat-niat yang tidak baik. Untuk apa? Mengelabuhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut dalam ayat 27 dan ayat 28 itu sebagai orang-orang yang munafik. Mereka adalah orang-orang yang jahat. Kenapa? Bisanya hanya mengelabui orang lain. Ia menyembunyikan sesuatu supaya orang lain itu ikut serta pada dirinya. Sehingga ketika tampilannya orang-orang yang demikian, supaya hanya dilihat saja baik. Orang yang tidak sama antara hati dan perkataannya mudah memanipulasi diri.
Ia akan menyembunyikan jati dirinya supaya apa? Tidak kelihatan. Satu saat sehebat-hebatnya orang menyimpan kebusukan yang seperti ini, menutupi bangkai, satu saat pasti akan kelihatan juga. Seseorang yang berusaha untuk menutupi niat jahatnya dengan tampilan-tampilan yang ada di luar kebaikan, memberikan sesuatu, bagaimanapun ucapan perbuatan seseorang tidak akan pernah berlangsung lama. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Orang itu kan yang dipercaya itu pertama-tama adalah perkataannya. Orang yang dipercaya itu adalah pertama-tama perkataannya. Jadi ketika seseorang menyampaikan sesuatu, tapi apa yang disampaikan itu diingkari, orang lain pasti akan berkata 2-3 kemudian akan berkata, saya tidak percaya karena engkau bohong. Jadi seseorang yang dipercaya oleh orang lain itu pertama-tama perkataannya. Jadi apa yang keluar dari mulut itu harus betul-betul keluar dari dalam hati. Kalau itu yang dibangun, maka orang lain akan menjadi percaya. Berbeda kalau antara yang di dalam itu tidak sama dengan apa yang di luar. Siapapun mereka tidak akan pernah percaya. Tidak akan pernah percaya. Satu kali anak kami Jin waktu kecil itu, kan kalau tahun baru Imlek ya, anak saya Jin itu dapat uang gitu ya. Dapat uang gitu. Nah biasa kalau kami orang tua kan untuk bayar listrik, untuk bayar air biasanya kan kurang gitu. Nah uang anak saya ini jadilah kami pakai gitu. Kami pakai, alasannya apa? Ditabung ya Jin. Namanya anak-anak kecil kan ditabung ya Jin. Iya ditabung. Tabung. Satu kali kami kekurangan dana, kami ambillah tanpa konfirmasi ke anak kami Jin ini. Sampai hari ini itu ingat loh ya. Sampai hari ini anak saya itu ingat. Uang itu dulu dikemanain? Uang yang 100.000 ditukar 2.000-an gitu kan. Kita orang tua suka begitu ya. Dapat yang merah-merah diganti 2.000 gitu. Anak kita senang. Hanya satu dapatnya bisa 10 gitu, senang mereka gitu. Tapi setelah menginjak dewasa, kamu udah doang Jin gitu. Ada nggak usah saya simpan sendiri, akhirnya begitu. Sekarang saya simpan sendiri. Kenapa? Gak percaya sama orang tuanya. Kenapa? Ngomongnya pertama disimpan, tapi setelah orang tuanya tidak ada uang mulai menipis, diambil. Jadi anak itu gak percaya. Ya lebih baik saya simpan sendiri katanya. Saya juga bisa nyimpen. Itu kan pengalaman kita sebagai orang tua ya. Ya, sama kita ya. Kita punya pengalaman begitu. Itulah yang membuat anak-anak kita tidak percaya kepada kita. Meskipun kita berbusa-busa berkata, meskipun kita meyakinkan seseorang itu, tapi karena orang kan melihat track recordnya, orang itu melihat hasil dari apa yang diperbuatnya, pasti kemudian tidak akan pernah percaya. Apalagi kalau kita hanya sekedar janji ya. Janji setiap hari, saya janji deh, swear deh gitu. Nanti saya akan kembalikan, swear deh. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Lebih baik tidak usah berjanji, tapi langsung ditepati. Langsung ditepati. Ada dua hal yang saya sampaikan secara singkat saja dari ayat 27 sampai ayat 28. Ayat 27 jelas dalam jawaban, dalam pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus
Mereka itu tampak jujur, mereka itu tampak baik, mereka itu tampak bersahaja, menyenangkan di luar. Artinya memang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah fokus hidupnya hanya pada penampilan luar saja. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Rupanya menurut beberapa penafsir ada budaya ketika seseorang meninggal, lalu kuburannya itu tidak menjadi satu dalam komunitas. Misalkan di blok ini ada kuburan, tapi ada satu kuburan di tempat lain. Nah, kuburan itu supaya tidak menjadi olok-olokan, supaya orang menghargai itu kuburan, ada tanda kuburan itu dilabur putih. Sebab kalau orang mengadakan upacara di situ ada kuburan, itu dianggap najis. Makanya kuburan yang dilabur putih itu sebagai tanda supaya orang tidak mendekati kuburan itu. Tuhan Yesus katakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang dari tampak sebelah luarnya kelihatan baik, yang tampak luarnya kelihatan menyenangkan, kelihatan kualitasnya, tetapi sesungguhnya apa yang kelihatan dari luar itu tidaklah selalu menjadi cerminan apa yang ada di dalam. Memang Bapak Ibu Saudara, kita akan sulit untuk membedakan mana sih sebenarnya seseorang perilakunya berasal dari hati, apakah hanya itu berasal dari luar dirinya saja, yang tampak hanya kelihatan jujur di luar saja, yang hanya fokus pada penampilan luar dirinya. Maka Bapak Ibu Saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mengutamakan segi luar dari dirinya sendiri itu, yang diupload kepada massa, kepada dunia, sesungguhnya itu satu hasrat, satu keinginan yang begitu dalam. Untuk apa? Agar dia dapat terkenal, agar dia dapat dipandang hebat, agar dia dipandang layak sebagai seseorang dengan tingkat kedudukan tertentu, supaya ia dapat dihormati, supaya ia dapat dikagumi, dihargai, ditempatkan pada posisi yang tinggi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan dalam satu perumpamaan, kalau kamu diundang ke dalam satu pesta, jangan pernah sekali-kali langsung duduk di depan. Dalam satu musyawarah itu, jangan tiba-tiba dari depan sana langsung tiba-tiba duduk di depan. Kenapa? Siapa tahu yang di depan itu bukan tempat dia. Akan lebih baik kalau datang ke dalam satu pesta musyawarah begitu, duduklah paling belakang. Akan menjadi terhormat kalau tuan rumah itu memanggil kita yang duduk di belakang untuk diajak ke depan, ketimbang dengan kesendirian kita duduk di depan, lalu tuan rumah berkata, bapak yang duduk di bangku depan, silahkan duduk di belakang. Itu kan lebih menyakitkan. Ketimbang tuan rumah itu menyuruh duduk dari bangku belakang, kita diajak untuk duduk di bangku depan. Artinya
kita sedang diajar begini, untuk kita itu mawas diri, untuk kita itu dapat mengerti siapa sesungguhnya kita. Sebab promosi peningkatan kualitas diri itu bukan berasal dari kita, tetapi itu semata-mata datang dari Tuhan. Tugas kita adalah mengkonfirmasi diri kita ini, agar apa yang ada di dalam ini teraplikasi keluar dalam perbuatan keseharian kita. Akan menjadi satu kebahagiaan Bapak Ibu Saudara kalau ada di dalam satu pertemuan orang itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada kita karena kita memegang kejujuran dan ketulusan, ketimbang kita hanya men-setting bagian luar tubuh ini. Sebab yang kelihatan luar ini akan berakhir menurut waktunya. Kalau ada orang yang lebih daripada kita, maka kita akan lebih cepat sekali mengalami keruntuhan. Tetapi kalau kita membangun dari yang dalam ini, maka bersifat kekal dan bersifat abadi. Itulah orang-orang yang munafik, hanya mengutamakan bagian luar dirinya. Saya percaya hamba yang disebut oleh Tuhan Yesus, hai hambaku yang baik dan setia, sabaslah, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, adalah mereka para hamba-hamba yang telah atau kedapatan memiliki konsep nilai apa yang ada di dalam itu sama dengan apa yang ada di luar diri. Lalu yang kedua di dalam ayat 28, mereka itu adalah orang-orang yang jahat di dalam dirinya. Alkitab berkata, di dalam kuburan itu penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Tidak ada sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu Saudara sebagai sebuah bentuk ancaman dan kecaman bagi mereka. Tuhan Yesus tidak memakai satu perumpamaan yang tidak dapat mereka mengerti. Tapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengerti betul apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar kata-kata sindiran, tetapi sesungguhnya pernyataan yang tegas. Hai kamu orang-orang yang munafik, sesungguhnya yang di dalam itu begitu jahat. Injil Matius berkata begini, dari dalam hati itu muncul segala yang jahat. Dari dalam hati itu muncul segala yang jahat. Karenanya Bapak Ibu Saudara, menjadi penting kita dapat menjaga hati ini, supaya hati ini terkonfirmasi oleh kebenaran, tetap dan tegak pada posisinya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menyelami hati seseorang. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ada di dalam hati. Hanya Tuhan yang bisa mengerti setiap motivasi, setiap detik, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap kehendak yang mungkin belum terucap, yang mungkin belum dinyatakan dalam perilaku. Tuhan tahu persis. Tuhan tahu. Itu sebabnya tujuan kita, motivasi kita, Tuhan tahu persis. Orang hanya membaca dari luar diri saja, tetapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Karenanya sebagai orang percaya, benarlah apa yang dikatakan oleh Injil Matius. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, untuk membenahi yang dalam itu, maka Tuhan akan melimpahkan segala berkat-berkat yang ada di luar. Kalau dalam kita beres, kalau dalam ini bersih, maka semua yang ada di luar kita pasti akan beres dan bersih.
Kesalahan terbesar orang Farisi bukanlah karena ketaatan, karena kesetiaan mereka beribadah. Kesalahan mereka adalah karena ada hati yang kotor, ada hati yang busuk di dalam dirinya. Semua perbuatan mereka sia-sia karena mereka mengabaikan kasih Allah. Mereka sesungguhnya pribadi-pribadi yang tidak mengenal Allah yang mereka sembah dengan sesungguhnya. Ayat 27 dan ayat 28 adalah peringatan yang begitu keras kepada setiap orang percaya, agar kita ini dapat menjaga hati ini agar selalu bersih. Karena hati itu adalah pusat segala pikiran, pusat segala perasaan, pusat segala perkataan, pusat segala perbuatan kita. Jadi kalau perbuatan kita kotor, jelek, munafik, pasti itu berasal dari hati yang jelek, yang kotor dan munafik juga. Karena itu jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar segala kehidupan. Mari kita jaga seluruh hati dan pikiran kita. Taruh firman Allah selalu menjadi benteng di permukaan di dalam diri kita, agar kita terjaga. Jadilah pribadi-pribadi yang sama seperti firman Allah. Apa yang ada di dalam sesuai dengan apa yang di luar. Jadilah pribadi-pribadi yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa untuk mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan. Kami telah mendengar berita firman-Mu pagi hari ini. Untuk selanjutnya Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya mau, Tuhan yang punya kehendak untuk dilaksanakan atas pribadi-pribadi kami. Kiranya kami sebagai orang-orang percaya membangun hidup kami atas kejujuran, di atas kebenaran, di atas segala kebaikan. Itu sebabnya bimbing kami, arahkan kami untuk menjaga hati kami. Karena kami tahu hati ini adalah pusat dari kehendak, pusat dari segala pikiran, pusat dari segala keinginan, pusat dari segala pikiran yang akan terkonfirmasi di dalam perbuatan kami sehari-hari. Pagi hari ini kiranya berkat firman Allah mengubah cara pandang kami, mengubah paradigma kami tentang kehidupan. Tuhan berikan hikmat kepada kami, mana yang harus kami utamakan di dalam hidup kami ini, agar kiranya nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Kau jamah, kau lawak setiap kami, berkati kami dengan kuasa firman-Mu, agar hidup kami semakin bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus, dan setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Kita memberikan persembahan, saya undang yang bertugas. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini di masa segala kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang memberikan kami. Segala dengan kami yang memberikan
ulang tahun untuk anak IGF Warai tanggal 26. Selamat ulang tahun untuk Bapak Diki Irawan tanggal 25 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk anak Cleo tanggal 28 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ramotan Sigalingging tanggal 29. Apa tiap minggu saya sedang nyebutin pada hari ini. Selamat ulang tahun juga hari ini tanggal 31 untuk Bapak Ibu Sally Andrini. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara, rupanya tidak hanya di Jakarta ya. Ini terjadi kerusuhan di berbagai tempat, di NTT, di Surabaya, di Batu Malang, dan tempat-tempat yang lain ya. Kita berdoa supaya tidak sama seperti kerusuhan tahun 98. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berdoa kiranya Tuhan menjaga dan menolong kita ya. Jika ada Bapak Ibu Saudara ke Jakarta atau ke tempat-tempat itu, jika bisa izin dulu ya, supaya karena di Serang pun sudah terjadi kemarin ya, di Serang pun sudah terjadi, ada satu pos polisi sudah dibakar. Jadi mari kita berdoa sambil berjaga-jaga kiranya Tuhan yang memberikan damai kepada bangsa kita. Demikian mari bersama kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih untuk segala anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Segala yang terbaik, segala yang termanis, segala yang terindah yang datang dari Tuhan, itu menjadi bahagian kami sebagai konfirmasi Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Engkau telah tuntun ibadah kami dari awal sehingga selesainya, dan kiranya Tuhan yang terus memungkinkan kami untuk kami tinggal di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Berkati kami, berkati rumah tangga, berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Engkau yang membentengi kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Berkati segala aktivitas yang kami kerjakan dalam minggu-minggu ini, dan kami menopang di dalam doa untuk kedamaian bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah warga, Tuhan tolonglah rakyat yang ada di negara Indonesia ini. Tuhan berikan damai, berikan ketenangan. Tuhan juga menjaga melalui aparatur pemerintahan kami. Kiranya tidak terjadi masalah yang berkepanjangan. Tangan Tuhan yang menjaga dan melawatnya. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Damai dan sejahtera dari Allah menaunginya. Berkatilah jemaat-jemaat rekan-rekan kami yang berulang tahun, anak kami IGF, anak kami Cleo, Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati Bapak Diki Irawan yang berulang tahun, jamahan kuasa menyertai mereka. Keluarga ini menyediakan hidangan bagi kami, Tuhan berkati keluarga ini dengan berkat yang berlimpah. Bapak Galingging, hamba berdoa bagi Ibu Sally Andrini, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka sekalian. Dengan bertambahnya usia, bertambah pula terus kemurahan dan kebaikan Allah atas hidup mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Bainyo yang sakit, bagi Ibu Simanjuntak, bagi Bapak Rudi, Bapak Merlan Sigalingging, bagi Opung Bonar, Oma Unggang, Ibu Maria, Ibu Ari, Ibu Nina. Hamba berdoa bagi Saudari Devi, hamba berdoa bagi Ibu Novianto. Jamahlah nama-nama yang kami sebutkan di hadapan Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, lawat sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami hanya minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan nyata sempurna
atas kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi Ibu Agnes, hamba berdoa Mama Cleo, hamba berdoa bagi Ibu Sally yang mengandung. Tuhan berkati kandungan, beri kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga sampai masa persalinannya Tuhan yang telah menetapkan sedemikian, sehingga Tuhan menjaga dan melawatnya dengan sempurna. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah, segala persembahan yang telah kami kembalikan kepada Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan